Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita bahas mengenai bab 4 di mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, yakni membahas mengenai perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, baik. Selanjutnya, mengenai peta konsep yang kita bahas dari bab 4 ini, yang pertama ada perkembangan Islam di masa Khulafaur Rasyidin. Nah, Khulafaur Rasyidin itu ada 4 nama. Ada 4 nama anak-anak, jadi kita harus wajib mengetahui dan memahaminya. Dan selanjutnya, kita harus paham betul mengenai proses pemilihan Khulafaur Rasyidin. Dan dari proses kepemilihan Khulafaur Rasyidin, kita harus paham betul mengenai strategi dakwah dari Khulafaur Rasyidin. Baik, kita lanjut untuk lebih memahami konsep ini, kita masuk ke materi. Sebelum ke materi 4 Khulafaur Rasyidin, kita harus memahami mengenai khalifah. Khalifah itu apa sih? Nah, khalifah itu adalah jabatan tertinggi dalam kepemimpinan Islam pasca Rasulullah SAW. Mereka dipilih oleh umat Islam melalui musyawarah. Dan secara kebahasaan atau secara bahasa, Khulafaur Rasyidin itu berarti para khalifah yang mendapat petunjuk. Lebih arti singkatnya itu, khalifah itu adalah kepemimpinan atau pemimpin untuk melanjutkan risalah Nabi Muhammad. Dan baik, selanjutnya kita bahas mengenai tugas seorang khalifah. Tugas seorang khalifah itu apa aja sih? Yang pertama, tugas seorang khalifah itu menggantikan atau melanjutkan perjuangan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, tugas seorang khalifah itu adalah sebagai kepala pemerintahan. Dan yang ketiga, tugas seorang khalifah itu adalah kepala negara. Dan kalau di zaman sekarang itu seperti presiden. Dan selanjutnya tugas seorang khalifah yang keempat itu adalah mengurus masalah keagamaan umat Islam. Itu pastinya, karena Nabi Muhammad itu mengurus mengenai keagamaan umat Islam. Dan selanjutnya seorang khalifah itu wajib menjalankan kepemimpinan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Baik, kita lanjut. Kita mengenal mengenai keempat khalifah yang wajib kita ketahui dan memahaminya. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq. Kepemimpinan dari tahun 632 sampai 834 Masehi. Dan yang kedua ada Umar bin Khattab. Kepemimpinan dari 634 sampai 644 Masehi. Dan yang ketiga ada Utsman bin Affan. Dari kepemimpinan 644 sampai 656 Masehi. Dan yang terakhir yakni yang keempat ada Ali bin Abi Thalib. Masa kepemimpinannya 656 sampai 661 Masehi. Nah, jadi anak-anak yang kita harus pahami betul dan wajib kita ketahui keempat khalifah ini, yaitu ada 4 khalifah. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Dan selanjutnya kita bahas mengenai Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq biografinya yakni nama asli beliau adalah Abdullah ibnu Abi Quhafa. Nama Nabi mengganti namanya menjadi Abdullah Abu Bakar. Nabi memberikan Abu Bakar gelar As-Siddiq dikarenakan dia membenarkan kisah Isra Mi'raj Nabi ketika banyak penduduk Mekah.
Abu Bakar adalah seorang sahabat Nabi yang terkenal akan kedermawanannya, lembut dalam bertutur kata, dan sopan dalam bertindak, perasa dan sangat mudah tersentuh hatinya. Dan Abu Bakar ini dikenal dengan cerdas dan berwawasan luas, makanya bisa disebut dapat gelar As-Siddiq juga dari Nabi. Dan selanjutnya proses pengangkatan dan gaya kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq ini adalah proses terpilihnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq pada saat pembaiatan Abu Bakar itu ditunjuk oleh para sahabat dan dipilih oleh kaum Ansor dan Muhajirin. Dan selanjutnya Khalifah Umar bin Khattab. Biografi Umar bin Khattab. Umar ibnu Khattab, putra dari Nufail al-Quraisy dari suku Bani Adi, salah satu kabilah suku Quraisy. Selain berkuda, merupakan keahlian Umar lainnya, yaitu secara fisik tubuh Umar kekar, kulitnya putih, kemerah-merahan, dan kumisnya lebat. Nah, pada proses pengangkatan dan gaya kepemimpinan Umar bin Khattab, pada tahun 634 Masehi, ketika pasukan Muslim sedang bergerak menaklukkan Syam, Abu Bakar jatuh sakit. Ketika itulah Abu Bakar berpikir untuk menunjukkan satu orang penggantinya, pilihannya jatuh kepada Umar bin Khattab. Abu Bakar meminta penilaian dari para sahabat besar mengenai Umar. Ia bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Asid bin Hudair al-Ansori, Said bin Zaid, dan para sahabat lainnya dari kalangan Muhajirin dan Ansor untuk meminta kesepakatan dan penilaian mereka mengenai Umar. Dan selanjutnya Khalifah Utsman bin Affan. Biografi Utsman bin Affan. Utsman bin Affan 6 tahun lebih muda daripada Nabi. Kabilahnya itu adalah Bani Umayyah. Berbeda dengan Umar bin Khattab, yaitu dari kabilah suku Quraisy. Kalau Utsman bin Affan itu kabilah dari Bani Umayyah, merupakan kabilah Quraisy yang dihormati karena kekayaannya. Selain sifatnya lemah lembut, nah Utsman bin Affan ini terkenal lemah lembut dan tutur katanya yang halus. Utsman seorang laki-laki yang pemalu. Proses pengangkatan Utsman bin Affan, yaitu sepeninggalan Umar bin Khattab, Dewan Syura mulai bersidang untuk menentukan pengganti Umar. Nah, pada saat itu Umar bin Khattab itu meninggal dan Dewan Syura itu mulai bersiap-siap untuk mencari pengganti khalifah ini siapa gitu. Nah, sidang berjalan alot sehingga selama 3 hari lamanya. Pada hari terakhir, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awan, dan Sa'ad bin Abi Waqqas dan Thalha bin Ubaidillah mengundurkan diri dari percalonannya. Dan pada saat itulah Utsman bin Affan dibaiat oleh Dewan Syura dan para sahabatnya. Nah, maka calon khalifah yang tersisa hanyalah Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan sebagai khalifah. Ketika dibaiat, Utsman bin Affan hampir umur 70 tahun. Ia terpilih mengalahkan Ali bin Abi Thalib sebagian karena pertimbangan usia. Dan selanjutnya khalifah yang terakhir adalah Khalifah bin Abi Thalib. Biografi Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib lahir pada hari Jumat tanggal 13 Rajab di kota Mekkah, sekitar tahun 600 Masehi. Ia lahir dari pasangan Abu Thalib bin Abdul Muthalib dan Fatimah binti Asad. Ketika lahir, ibunya memberi nama Haidar yang artinya singgah. Namun, sang ayah lebih suka menamainya Ali, artinya tinggi dan luhur. Dan selanjutnya, di bawah asuhan Rasulullah, Ali ini tumbuh berkembang. Segala kebaikan perilaku diajarkan oleh Nabi kepada sepupunya. Jadi, Ali bin Abi Thalib ini adalah sepupunya Nabi. Ali tumbuh menjadi pemuda cerdas,
pemberani, tegas, juga lembut hati dan sangat pemurah. Kecerdasannya sangat menonjol. Ia merupakan sahabat Nabi yang paling paham tentang Al-Quran dan Sunnah. Dan selanjutnya, proses pengangkatan dan gaya kepemimpinan Ali bin Abi Thalib pada saat kaum pemberontakan mengepung rumah Khalifah Utsman, Ali mengutus dua putra lelakinya yang bernama Hasan dan Husain untuk ikut melindungi Khalifah Utsman. Nah, pada saat itu ada pemberontakan di rumah Utsman. Namun hal itu tak mampu mencegah bencana yang menimpa Khalifah Utsman dan juga kaum muslimin. Khalifah Utsman terbunuh secara keji pada tanggal 17 Juni 656 Masehi. Pada saat itu Utsman sedang melaksanakan sholat subuh. Dan setelah terus-menerus didesak, pada saat proses pengangkatannya, setelah terus-menerus didesak, Ali akhirnya bersedia dibaiat menjadi khalifah pada tanggal 24 Juni 656 Masehi bertempat di Masjid Nabawi. Hal ini menyebabkan semakin banyak dukungan yang mengalir sehingga semakin mantap saja ia mengemban jabatan khalifah. Namun, pada saat proses pengangkatan Ali bin Abi Thalib, sayangnya ternyata tidak seluruh kaum muslimin ini membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Jadi pada saat kepemimpinan ini ada dua kubu, di mana ada pendukung Ali bin Abi Thalib dan ada juga kubu yang tidak mendukung Ali bin Abi Thalib dan ada juga tidak mendukung kedua belah pihak tersebut. Baik, sebelum pembahasan ini ditutup, untuk Ibu mengetahui anak-anak sejauh mana memahaminya, mari berdiskusi. Untuk yang pertama, coba cari kelompok menjadi 4 kelompok dengan tertib. Dan yang kedua, diskusikan hal berikut dengan saling menghargai pendapat pada teman sebaya kalian. Yang pertama, masalah yang kita hadapi ini, mengapa kita perlu mengetahui biografi Khulafaur Rasyidin? Itu mengapa, dan kasih alasan kalian itu seperti apa. Dan coba berpendapat dengan teman sebaya atau teman kelompok kalian. Dan yang kedua, bagaimana proses pemilihan Khulafaur Rasyidin. Nah, baik, sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, sebelumnya mari kita tutup dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.